kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita. Saudara-saudara sedang menderita sakit dan menghadapi beban pergumulan berat saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan dan kekuatan kepada saudara. Kepada jemaat yang telah memberi perhatian kepada gereja ini, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepada saudara-saudari. Marilah kita masuk ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Pidin Jemaat nomor 243 ayat 1 dan 3.
Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat yang pertama dan artinya. Kitab pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita sama-sama meminta kekuatan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 422 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi Aku yang hidup,
Demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuan supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah yang di tempat maha tinggi. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 33 ayat 5 dan ayat 6. Epistel kita minggu ini yaitu dari Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Marilah kita membaca secara responsorial. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita puji Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 235 ayat 6 dan ayat 7.
iman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari sama-sama kita mendengarkan dan mengikuti warta jemaat pada minggu hari ini dengan topik Dibatado Haposata, Allah tempat perlindungan kita. Yang pertama, nama minggu kita hari ini minggu ketiga setelah Epifanias, kedua statistik, ketiga Dewan Koinonia. Kategorial pertanggungjawaban dan pembubaran panitia Natal kategorial HKBP Makassar pada hari Senin tanggal 15 Januari tahun 2024. Panitia Pesta Natal Ama Parokuan HKBP Makassar telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pesta dan telah diterima dengan baik oleh semua peserta rapat. Selanjutnya, kepanitiaan Pesta Natal Ama Parokuan HKBP Makassar dengan resmi dibubarkan oleh Amang Pendeta Resort. Adapun hasil pertanggungjawaban Pesta Natal adalah sebagai berikut: total pemasukan 29.950.000, total pengeluaran 25.657.000, saldo 4.293.000, dan telah diserahkan ke Huria. Catatan, Huria juga menerima sumbangan berupa 3 buah wireless dan 2 buah mic portable. Keempat, Dewan Marturia. Kelima, Dewan Diakonia. Gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Keenam, kesekretariatan. 7, pelayanan. Ke-8, pengumuman. Kebaktian minggu di pos pelayanan Goa. Yang pertama, pada hari ini Minggu 21 Januari tahun 2024 dilaksanakan ibadah minggu di pos pelayanan Goa bertempat di Gereja Toraja Laki Padada Sungguh Binasa. Alamat Jalan Malino nomor 40 Sungguh Binasa, masuk pukul 17.00 WITA. Sesuai hasil keputusan sermon Parhaladu, kategorial parokuan para hari Kamis berangkat untuk mengikuti ibadah tersebut. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 28 Januari tahun 2024 yang akan datang akan dilaksanakan ibadah minggu di pos pelayanan Goa bertempat di Gereja Toraja Laki Padada Sungguh Binasa. Alamat Jalan Malino nomor 40 Sungguh Binasa, masuk pukul 17.00 WITA. Sesuai hasil keputusan sermon Parhaladu, kategorial parokuan Deborah berangkat untuk mengikuti ibadah tersebut. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. Kedelapan, jemaat yang sakit, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama,
Nyonya Insinyur M. Simatupang KL Guru Simanjuntak. Kedua, Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Guru Manulang. Ketiga, Nona Parulian Pasaribu. Keempat, Amal Aha Manurun. Kelima, Inang Nyonya W. Naibaho KL Guru Pasaribu. Keenam, Inang Nyonya T. Sitanggang N. Guru Tabarat. Ketujuh, Inang Nyonya Situa K. Dutung CH Guru Partede. Kedelapan, Inang Nyonya IJ Sitorus C. Guru Panjaitan. Kesembilan, Inang Nyonya EP Silitonga F. Guru Samosir. Dan yang ke-10, Inang Nyonya J. Huta Barat S. Guru Marpaung. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan pada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 22 sampai 28 Januari tahun 2024. Ulang tahun kelahiran remaja sampai dewasa ada 8 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian E, jadwal pemakaian gereja, F, jadwal pemakaian shop kota Lenta dan gedung sekolah minggu dapat kita baca pada lembaran warta kita. Selanjutnya, lembaran daftar donatur pembelian lahan gereja HKBP Pos Pelgoa dapat kita baca di lembaran dinding. Demikian juga laporan keuangan, pemasukan dan pengeluaran. Demikian juga jadwal kegiatan mulai dari tanggal 22 sampai 29 Januari tahun 2024. Demikian Bapak Ibu yang terkasih warta jemaat pada kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita puji Tuhan melalui hidup jemaat nomor 355 ayat 1 sampai dengan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Jangan
dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan sampai untuk kita dalam ibadah kita pada hari ini diangkat dari Mazmur 62 ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Mazmur 62 ayat 6 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya adalah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya ingin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik di atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, seperti yang kita baca dalam warta di tangan kita, topik minggu kita pada hari ini, Allah tempat perlindungan kita. Allah tempat perlindungan kita. Dalam minggu Epifanias yang ketiga sekarang, kita mau melihat dan mau merenungkan bagaimana Allah hadir di dalam kehidupan kita, bagaimana Allah berkarya dalam kehidupan kita, di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini dan menjalani kehidupan kita untuk tahun 2024. Ini sangat penting bagi kita, bagaimana kita menjalani kehidupan kita ke depan. Karena yang akan kita hadapi tentu banyak tantangan dan kesulitan. Banyak hambatan-hambatan yang akan kita jalani dan yang kita hadapi. Dan itu memang suatu kewajaran di dalam kehidupan manusia. Setiap manusia pasti dia menghadapi tantangan, pasti dia menghadapi kesulitan, pasti dia menghadapi masalah. Mungkin masalah, kesulitan, dan tantangannya berbeda-beda setiap orang. Ada permasalahan atau tantangan itu secara personal atau secara individu, ada mungkin secara komunitas, ada mungkin secara massal atau secara keseluruhan di dunia ini menghadapi tantangan, kesulitan, dan masalah. Tapi yang jelas itu harus kita jalani dan itu harus kita hadapi. Makanya sering kita dengar nyanyian, tidak selamanya awan itu biru, yang dilanjutkan dengan menyatakan tidak selamanya kita menjalani suasana tenang. Pasti ada kesulitan dan hambatan yang kita jalani. Tapi sesuatu yang pasti yang harus kita ingat, biarpun kita menjalani persoalan, masalah, tantangan di dalam kehidupan kita, pasti ada jalan keluar. Pasti ada yang melindungi kita. Pasti ada yang bersama dengan kita, yaitu Allah kita. Kalau kita kembali ke Nats, ini suatu kesaksian, ini suatu pernyataan dari Daud, bagaimana dia merasakan perlindungan Allah di dalam hidup.
Kalau kita baca nanti di rumah aja kita baca nanti dari 2 sampai 22, di sana bisa kita baca bagaimana pergumulan Daud di dalam hidup. Dia bergumul dengan kakak adiknya, dia bergumul dengan Raja Saul, dia bergumul dengan orang lain. Bahkan dia merasa karena pergumulan itu tidak ada lagi harapan di dalam hidupnya, tidak ada lagi yang mau dijalani di tengah-tengah kehidupan ini. Biarpun dia akan menjadi raja di Israel, tetapi karena tantangan, masalah, hambatan, dia merasa tidak ada jalan keluar, tidak ada lagi yang bisa dia jalani di tengah-tengah kehidupan saat ini. Tapi setelah dia merasakan dan setelah dia merenungkan, kalau hanya mengandalkan dirinya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kuasanya, dia tidak akan mungkin bisa berjalan, dia tidak akan mungkin keluar dari masalah, tidak akan mungkin dia keluar dari tantangan yang dihadapi di dalam kehidupannya. Hanya satu solusi, hanya satu jalan, sehingga dia bisa keluar dari setiap tantangan, setiap masalah, bahkan hambatan di dalam hidupnya, yaitu dengan yakin dan percaya hanya kepada Allah saja. Dari kesaksian dia menyatakan setelah dia yakin dan percaya kepada Allah untuk menolong dia, melindungi dia, di sana dia menikmati kehidupan itu yang sebenarnya. Dia bisa keluar dari kepungan Raja Saul. Dia bisa keluar dari berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi. Bahkan dia bisa memerintah di tengah-tengah bangsa Israel. Bahkan dia bisa keluar dari setiap apa yang menghambat dia. Ini yang paling dia saksikan dalam perjanjian lama. Kalau kita baca cerita tentang Daud, luar biasa enaknya kita membaca cerita Daud. Bagaimana Allah selalu menyertai, bagaimana Allah selalu melindungi, bagaimana Allah selalu bersama dengan dia. Bersama Allah ada harapan, bersama Allah ada perlindungan, bersama Allah kita memiliki ketenangan menjalani kehidupan ini. Itulah yang mau disaksikan oleh Daud setelah kita baca dalam Mazmur. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, tentu aplikasi nats ini dalam kehidupan kita sangat penting kita catat untuk menguatkan kita di dalam perjalanan kita ke depan. Suasana 2024 mungkin banyak dari antara kita sekarang ini merasa sulit keluar dari tantangan pribadi, merasa sulit keluar dari apa yang dihadapi ke depan di pekerjaan, mungkin di percintaan, atau mungkin masa depan yang akan kita raih. Karena ketidakada harapan membuat kita lemah di dalam kehidupan kita. Karena ciri-ciri orang yang tidak berpengharapan di dalam hidupnya, dia selalu khawatir. Kalau saudara masih khawatir di dalam hidup saudara, berarti saudara belum berpengharapan kuat di dalam hidup. Itu salah satu indikator. Kalau saya masih khawatir di dalam kehidupan saya, kalau saya khawatir untuk hari depan saya, berarti kita belum berpengharapan yang baik, belum berpengharapan yang kuat. Ciri-ciri orang yang tidak berpengharapan bukan hanya khawatir, tetapi juga sering bersedih di dalam hidupnya. Tidak ada semangat untuk kerja, tidak ada semangat untuk melangkah, tidak ada semangat untuk hidup. Berarti sangat gampang untuk melihat apakah saya sudah berpengharapan, apakah saya sudah melihat lebih baik ke depan. Orang yang berpengharapan tentu dia akan percaya diri. Orang yang selalu percaya diri mau melangkah ke tempat kerja, orang yang percaya diri menjalani kehidupan ini, orang yang percaya diri bisa bersama dengan orang lain, tentu dia berpengharapan. Itu dimotivasi oleh pengharapan. Saya kerja, ada pengharapan yang terindah hasil dari kerja saya. Saya bisa bersama dengan orang lain, tentu orang lain akan hidup bersama, bersuka cita dengan saya. Setiap orang
yang berpengharapan, pasti dia percaya diri menjalani kehidupan. Dia tidak akan khawatir, yakin dia apa yang dia jalani, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat itu akan menghasilkan yang terbaik, bahkan mungkin menjadi sukacita juga bagi orang lain. Orang yang berpengharapan, dia akan selalu semangat kerja. Bila saudara-saudara tidak semangat lagi kerja karena terlalu sering atau rutinitas yang kita lakukan secara rutin mungkin bisa membosankan, berarti dia tidak berpengharapan. Kembali hidupkan pengharapan sehingga kita semangat kerja. Dan orang yang berpengharapan biasanya juga dia akan hidup secara ikhlas, dengan tulus untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan. Karena pengharapan dia ada di dalam hidupnya, pekerjaan di dalam hidupnya, pengharapan itu. Dan orang yang kita katakan selalu berpengharapan, dia tidak akan pernah pesimis di dalam hidupnya, dia akan selalu optimis. Ini sekarang yang perlu kita tumbuhkan di dalam kehidupan kita, apalagi menghadapi era yang luar biasa. Kita akan menghadapi teknologi yang semakin canggih setiap hari. Di sana kita diajar berpengharapan bahwa saya akan mampu untuk mengikuti kehidupan ini. Apapun perkembangan, secara optimis dia berpikir, secara optimis dan semangat dia berjalan, saya akan bisa untuk meraih itu, bahkan bisa memiliki itu, bahkan bisa menggunakan itu. Dan orang yang berpengharapan, dia selalu bersukacita di dalam hidup. Memang ada tipe-tipe orang, kelihatannya dia tidak pernah sukacita dalam wajahnya, tetapi bisa itu di luar, di dalam dia bisa sukacita. Itu tergantung kepada orang. Tapi ada juga orang nampaknya dia selalu sukacita, ternyata di dalam hatinya dia selalu khawatir, dia selalu ragu, bahkan dia selalu takut, dihantui masa depannya yang tidak jelas. Tetapi orang yang berpengharapan, dia akan selalu sukacita, apapun yang akan terjadi, apapun yang dihadapi, apapun yang akan dilewati. Itu yang paling luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Sama seperti Daud, sebelum dia berserah kepada Allah, berserah kepada Tuhan, dia tidak berpengharapan, bahkan merasa gagal, merasa tidak mampu, bahkan merasa tidak bisa berjalan lagi. Tetapi setelah dia menyerahkan hidupnya kepada Allah, Allah beserta dia, Allah bersama dia, di sana dia merasakan bahwa hidup ini penuh pengharapan, penuh optimisme, penuh dengan sukacita, penuh dengan percaya diri di dalam melaksanakan tugas. Sehingga Daud, salah satu raja yang paling masyhur, paling luar biasa di Israel, bisa menguasai daerah Israel yang paling luas dengan peperangan, karena dia percaya Allah menyertai dan melindungi dia. Ini menjadi panggilan bagi kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Melalui minggu kita pada hari ini, kita diajak sama seperti Daud untuk menerima dan mempercayai Yesus itu, Allah itu menjadi keselamatan kita di dalam menghadapi segala tantangan dan kesulitan kita. Bila saudara menemukan kesulitan hari ini, bila saudara menemukan kesulitan di dalam tempat kerja saudara, ingat, Tuhan akan menyelamatkan saudara. Bahkan mungkin saudara merasa tidak akan ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi jalan keselamatan di dalam hidup kita. Ingat, di dalam Tuhan pasti ada keselamatan, karena Dia memang datang ke dunia ini membawa keselamatan bagi kita. Dia bukan membawa harta, Dia bukan membawa kekayaan kepada kita, tetapi Dia membawa keselamatan bagi orang percaya. Itu paling berharga, itu paling indah yang Tuhan hadiahkan bagi kita, anugerahkan kepada setiap orang percaya.
terimalah dia menjadi juru selamatmu. Dalam menjalani tahun 2024 ini, terimalah dia menjadi juru selamatmu. Ingat, kalau berjalan di 2024, Tuhan selalu bersama saya, menyelamatkan saya. Apapun yang saya hadapi, apapun yang saya jalani, apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi di Indonesia ini, apapun yang terjadi di keluarga saya, apapun yang terjadi di dalam pribadi saya yakin Tuhan, Allah kita, Yesus kita, menyelamatkan kita, yakin dan percaya kepada Dia. Itu yang pertama, harus tekan bahwa keselamatan itu sudah hadir dan telah Dia limpahkan kepada kita. Yang kedua, hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Allah kita bisa berpengharapan. Kalau hanya mengandalkan pikiran kita, kalau hanya mengandalkan dunia ini, kalau hanya mengandalkan materi dunia ini, tidak ada pengharapan ke depan. Itu bisa kita lihat dari kenyataan-kenyataan sekarang. Bagaimanapun kayaannya orang, itu akan berlalu. Setinggi apapun kekuasaan orang, sebesar apapun kekuasaan orang, itu akan berlalu. Itu kenyataan. Setelah kami melayani lebih kurang 33 tahun sebagai pendeta di HKBP, banyak orang yang saya kenal, banyak jemaat yang saya kenal, banyak orang di tengah-tengah bangsa kita yang saya kenal. Secara umum, kekayaannya hanya beberapa generasi. Saya kenal betul beberapa orang kaya berat, kekayaannya hanya dibatasi waktu. Tidak ada yang kekal kekayaan, tidak ada yang kekal kekuasaan, tidak ada yang kekal. Kalau kecantikan pun kita andalkan, apapun yang kita andalkan di dunia ini, tidak ada yang kekal. Tetapi harapan kita luar biasa. Kalau orang yang menerima Tuhan menjadi juru selamat, kalau berpengharapan di dalam Tuhan, apapun yang dia miliki sekarang, apapun yang dia miliki besok, apapun yang dia miliki tahun depan, dia akan selalu bersyukur, dia akan selalu merasakan bahwa itu adalah berkat di dalam hidupnya. Karena orang yang selalu berpengharapan kepada Tuhan, dia tidak akan pernah kecewa. Kalau saya kerja sekarang, ternyata tidak membuahkan hasil besok atau bulan depan, dia tidak akan kecewa karena dia berpengharapan mungkin 2 bulan ke depan dia akan melimpah hasilnya. Itu pengharapan orang percaya, karena Tuhan selalu memberi yang terindah dan terbaik pada kita. Kalau hari ini Tuhan membiarkan kita tidak menghasilkan sesuatu, pasti ada waktunya Tuhan memberi yang terbaik pada kita. Itu selalu pengharapan orang Kristen. Jadi tidak ada kamu seorang percaya dia kecewa di dalam hidup. Tidak ada kamu sebagai orang percaya dia putus asa di dalam hidup. Kalau orang percaya, orang Kristen tidak ada putus asa. Walau muda, anak-anak muda sekarang jangan pernah putus asa. Ingat, masih panjang perjalanan kita. Itu tercatat sekarang. Di Jepang itu luar biasa, biasanya kita dengar di Jepang itu banyak kali orang sering putus asa, bahkan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Juga di Singapura, ternyata mereka tidak berpengharapan ke depan karena hanya memikirkan hari ini, karena memikirkan kekuatan mereka, hanya memikirkan materi mereka di dalam kehidupan, di dalam perjalanan kehidupan. Tetapi orang percaya, tidak ada pun dia miliki sekarang kekayaan, tidak memiliki kekuasaan pun, tidak memiliki apa yang bisa andalkan di dunia ini, tetapi karena dia berpengharapan kepada Tuhan, menerima keselamatan itu, dia akan selalu bersuka cita menjalani kehidupan ini. Biarpun dia kaya, dia akan bersuka cita karena dia berpengharapan kepada Tuhan. Biarpun dia miskin, dia akan bersuka cita karena berpengharapan kepada Tuhan. Berarti pengharapan itu menaungi semua orang dimanapun sedang. Yang penting dia berpengharapan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, melalui ibadah kita pada hari ini, kita selalu mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kekuatan kita
tidak hanya bisa kita dapatkan di dunia sekarang. Sama seperti Daud, sebenarnya dia punya kekuatan, punya power, karena dia telah dinobatkan menjadi Raja Israel. Tetapi dia tidak mengandalkan itu kekuasaannya, karena dia sadar di atas dia masih ada Saul yang raja sebelumnya. Tetapi dia sadar lebih baik mengandalkan Tuhan dari mengandalkan dunia dan pikiran, mengandalkan dunia dan kekuatan. Hanya mengandalkan Tuhan. Lebih kuat Tuhan kita untuk kita andalkan dalam segala hal, dalam segala tantangan, dalam segala apa yang akan kita jalani. Mari kita andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menjalani tahun 2024 ini, sehingga kita bisa berpengharapan, sehingga kita bisa mulai merasakan keselamatan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan kami bahwa hanya Tuhan berlindung kami, sehingga kami selalu mengandalkan Tuhan dan selalu berpengharapan hanya kepada Tuhan, dan selalu yakin dan percaya hanya di dalam Tuhan keselamatan itu di dalam kehidupan kami. Biarlah kami senantiasa percaya dan yakin hanya kepada Tuhan saja di dalam menjalani kehidupan kami, secara khusus tahun 2024 ini. Mungkin banyak kesulitan, mungkin banyak tantangan, mungkin banyak pergumulan yang akan kami jalani. Tetapi firman menguatkan kami, firman menjadi pedoman bagi kami, bahwa kami tidak akan takut untuk menjalani segala pergumulan, tantangan, bahkan hambatan di dalam kehidupan kami, karena Tuhan akan memenangkan kami, karena Tuhan menjadi keselamatan bagi kami. Tolong kami dan kuatkan kami untuk selalu berpegang hanya kepada Tuhan, dan kami tidak mengandalkan diri kami, tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi hanya mengandalkan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh program di tengah-tengah gereja HKBP Makassar ini. Biarlah Tuhan campur tangan, dan semua apa yang kami lakukan, kami laksanakan di tengah-tengah pelayanan, secara khusus di pelayanan di tengah-tengah gereja. Biarlah itu menjadi sukacita bagi jemaat dan menguatkan kami, menguatkan jemaat untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini. Inang Nyonya si Matupang, Buru si Manjunta, Nyonya Menjernau, Buru Manulang, Nona Barugian Pasaribu, Amang Ahaman Ulung, Nyonya Nepao, Buru Pasaribu, Nyonya Stanggal, Buru Kuta Barat, Nyonya Butong, Buru Berdiri, Nyonya Stulus, Buru Panjaitan, Nyonya Silitoma, Buru Samosir, Nyonya Kuta Barat, Buru Merpang, dan mungkin masih banyak yang sakit pada saat ini yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu. Kami memohon Tuhan menguatkan mereka, menjamah mereka, memberi kesembuhan kepada mereka, sehingga mereka bisa merasakan sukacita dari Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan berpengharapan bahwa mereka akan menerima kesembuhan dan bisa kami untuk bersekutu bersama-sama di tengah-tengah gereja, dan mereka bisa melakukan aktivitasnya dengan baik ke depan. Biarlah Tuhan memberkati segala obat yang mereka konsumsi, demikian juga makanan yang mereka makan, biarlah itu menjadi kesembuhan bagi mereka. Kuatkan juga para keluarga yang merawat, dan juga para dokter dan perawat yang merawat mereka, sehingga melalui perawatan itu mereka menikmati kasih setia di dalam kehidupan mereka. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran
liburan dan yang berulang tahun pernikahan. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi memberkati mereka di dalam perjalanan mereka ke depan. Seperti Tuhan yang menyertai dan melindungi mereka pada hari yang lewat. Itulah harapan kami, sehingga mereka selalu bersuka cita di dalam kehidupan mereka dan di tengah-tengah keluarga mereka. Karena tanpa anugerah, tanpa penyertaan, kami tidak akan bisa menikmati kehidupan ini, perjalanan kami di dunia ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk semua jemaat yang mempersembahkan persembahannya untuk pelayanan di tengah-tengah gereja. Kami mohon berkat di dalam kehidupan mereka. Berkati mereka di tengah-tengah pekerjaan mereka. Berkati mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari, di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah masyarakat. Beri yang terbaik kepada mereka. Beri yang terindah di dalam kehidupan mereka untuk menjalani kehidupan ini. Demikian juga kami berdoa untuk persiapan-persiapan bangsa kami untuk melaksanakan pemilu. Biarlah Tuhan yang bersama dengan kami, menguatkan pemerintah kami, menguatkan KPU di dalam menjalankan program pemilu. Biarlah damai sejahtera dari surga yang selalu menaungi kami, sehingga kami di dalam proses persiapan kami untuk tanggal 14 Februari bisa aman dan nyaman. Bahkan kami bisa dengan hati yang ikhlas melihat mana yang terbaik untuk memimpin bangsa ini ke depan, sehingga bangsa ini semakin sejahtera, semakin nyaman, dan menjadi berkat kepada masyarakat. Juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menghadapi bencana alam, yang pada hari-hari ini banyak bencana di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah saudara-saudara kami, orang-orang percaya kepada Yesus. Tolong dan kuatkan mereka Tuhan. Beri solusi dan jalan keluar kepada mereka untuk keluar dari bencana-bencana yang mereka hadapi. Dan buka hati dan pikiran kami untuk mau menolong, untuk mau membantu mereka di dalam kesulitan mereka, sehingga mereka bisa keluar, bahkan bisa bersuka cita ke depan di tengah-tengah kehidupan mereka. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami dilayakkan untuk menerima berkat dan anugerah yang akan Tuhan Yesus dan Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau di dalam Yesus Kristus. Terimalah doa kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 144A ayat 1 sampai seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. So
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, mulai tahun 2024 kita menyerahkan persembahan di 3 amplop, di 3 kantong. Persembahan untuk pembangunan biasanya kita buat sehingga 4 kali di hari-hari kemarin, tahun yang lewat. Tapi tahun ini kita sumbangkan, untuk itu istilah kita pakai sekarang karena ada aturan dari PPSK. Jadi istilah kita sumbangkan untuk pembangunan. Siapa yang rela menyumbangkan untuk pembangunan, Bapak Ibu, ini ada tempat persembahan kita untuk kita persembahkan di gereja kita untuk menopang pembangunan dan perbaikan-perbaikan di tengah-tengah gereja.